Hai, kembali lagi bersama saya Jenny, merangkum beberapa topik berita selama sepekan terakhir, yang informatif dan penting untuk Anda simak. Kali ini ada kabar kelanjutan OTT KPK di Jawa Timur. Giliran ruang Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang digeledah. Selain itu, kabarnya wajah Messi bakal ada di mata uang Argentina loh. Hingga kabar harga beras Indonesia katanya paling mahal di ASEAN. Benar gak sih? Berikut selengkapnya. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengkritik pelaksanaan operasi tangkap tangan atau OTT yang kerap dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menurutnya, OTT yang terlampau sering akan membuat citra negara terlihat buruk di mata mancanegara. Pernyataan ini diungkapkan Luhut saat memberikan pidato di launching Stranas PK tahun 2023 hingga 2024 Selasa 20 Desember 2022. Lebih lanjut, Luhut menyebut peluang korupsi oleh pejabat semakin besar karena tidak melakukan sistem digital. Padahal, melalui digitalisasi sistem Indonesia, peluang untuk melakukan korupsi akan semakin kecil. Hal tersebut dinilai efektif apabila dilakukan di tingkat kementerian atau lembaga hingga pemerintah daerah. Luhut menyindir untuk melakukan bersih-bersih hal seperti itu hanya di surga saja, dan manusia tentu dapat melakukan kesalahan sehingga KPK tidak perlu sedikit-sedikit melakukan OTT. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya, kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga ya. Lihat-lihat lah, tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya nggak akan bisa main-main. Berbeda dengan Luhut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Anugerah Revolusi Rabu 21 Desember 2022 berpandangan bahwa OTT masih diperlukan bila upaya pendidikan dan pencegahan korupsi belum berjalan maksimal sehingga perlu dilakukan penindakan. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo harahap berpandangan ketika OTT dilakukan, maka pihak yang terjerat kasus rasuah akan sulit untuk mengelak. Sebab sebelum melakukan OTT, KPK telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menjerat mereka. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menilai tidak ada yang salah dengan pernyataan Luhut. Menurut dia, pernyataan itu disampaikan Luhut dalam konteks pentingnya penerapan digitalisasi sehingga dapat menutup celah korupsi. Baiklah, kita ke kabar selanjutnya. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim Emil Dardak. Hal itu buntut penangkapan Wakil Ketua DPRD Jatim terkait dugaan suap dana hibah. Selain ruang kerja Gubernur dan Wakil, KPK turut menyidik kantor Sekretariat Daerah dan Bapeda Jatim pada Rabu 21 Desember 2022. Dari kegiatan penggeledahan tersebut ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen penyusunan anggaran APBD dan juga bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut belum merincikan secara jelas apakah dokumen itu memang berisikan langsung dengan dugaan suap pengelolaan hibah yang dilakukan oleh Sahat Tua. Ia memastikan bakal terus menyampaikan perkembangannya. Terbaru, KPK membuka peluang untuk memanggil 2 pejabat tinggi Pemprov Jatim tersebut. Ali Fikri menyebut semua pihak yang diduga mengetahui perkara tersebut tak luput dari panggilan penyidik KPK. Ali menyampaikan hal tersebut untuk menjawab pertanyaan apakah KPK akan memanggil Gubernur dan Wagub Jatim usai ruang kerja keduanya digeledah. Ali menyebut pemanggilan terhadap saksi dilakukan sesuai kebutuhan penyidik KPK. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan hanya ada 2 orang bawahannya yang mengetahui detail soal distribusi dana hibah dari Pemprov Jatim hingga DPRD Jawa Timur. 2 orang tersebut yaitu Sekretaris Daerah Jatim selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jatim. Semoga
Ini menjadi pelajaran bagi semua wakil rakyat untuk selalu amanah memegang janjinya. Oke, next. Bank Dunia menyebut harga beras di Indonesia menjadi yang tertinggi di atas beberapa negara di ASEAN, seperti Vietnam, Filipina, dan Thailand. Dan disebut salah satu pendorong kenaikan inflasi harga pangan domestik. Dari laporan Bank Dunia Indonesia Economic Prospect Desember 2022, konsumen Indonesia membayar harga beras dan makanan pokok lainnya lebih tinggi daripada negara tetangga. Harga eceran beras di dalam negeri tersebut secara konsisten menjadi yang tertinggi di negara-negara Asia Tenggara selama 1 dekade terakhir. Harga beras di Indonesia 28% lebih tinggi daripada harga di Filipina, serta lebih dari 2 kali lipat dari harga di Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Faktor lainnya yang menyebabkan harga beras naik adalah kenaikan harga pupuk berdampak pada biaya produksi. Terlebih lagi, petani mulai menggunakan pupuk non-subsidi yang harganya lebih mahal dibandingkan dengan pupuk subsidi. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkapkan penyebab tren kenaikan harga beras tersebut salah satunya adalah naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM di awal September 2022. Pengamat kebijakan publik Bambang Haryo Soekartono menyoroti polemik impor beras antara Bulog dengan Kementerian Pertanian. Bulog menganggap produksi panen beras petani sangat kurang, namun ini disanggah oleh Kementan yang mengatakan produksi cukup. Menurut Bambang, Bulog secara nasional hanya bisa menyerap beras nasional sebesar 1,2 juta ton di tahun 2021. Jumlah ini relatif sangat kecil bila dibandingkan dengan serapan produksi beras nasional secara total yang jumlahnya mencapai 31,33 juta ton total serapan nasional. Ini yang masih menjadi PR besar buat pemerintah. Gimana caranya meningkatkan penyerapan beras dalam negeri dan menurunkan biaya produksi, ya nggak? Oke, itu tadi beberapa rangkuman topik terhangat selama sepekan terakhir. Sampai jumpa di minggu depan. See you!